Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan share kepada kalian hal-hal apa saja yang gak boleh dilakukan ketika kalian gagal bayar di aplikasi pinjaman online di awal tahun 2023. Hal ini pentingnya buat kalian tahu karena kalian tidak boleh melakukan sesuatu yang memang hal tersebut itu tidak boleh dilakukan ya. Karena jikalau kalian melakukan hal tersebut tentunya itu akan berakibat fatal untuk kedepannya. Jadi kalian jangan pernah gegabah dalam melakukan suatu hal ketika kalian gagal bayar di aplikasi pinjaman online. Lalu apa saja sih yang gak boleh dilakukan ketika kita gagal bayar di aplikasi pinjaman online? Simak video ini sampai habis. Gagal bayar di aplikasi pinjaman online tidak dapat dipungkiri ya. Hal ini banyak dialami oleh debitur-debitur yang mungkin sudah punya tagihan atau mungkin punya cicilan di aplikasi-aplikasi pinjaman online. Faktor ekonomi yang menjadi salah satu penyebab debitur tersebut itu tidak bisa membayar tagihannya atau cicilannya di aplikasi-aplikasi pinjaman online hingga menyebabkan gagal bayar. Dan di sini juga tidak sedikit banyak nih yang mengalami gagal bayar dan tidak sanggup untuk membayar tagihannya di aplikasi pinjaman online. Dan tidak sedikit juga nih banyak yang mungkin merasa ketakutan atau panik ketika mereka mengalami galbay dan mendapatkan teror-teror dari DC online aplikasi pinjol. Salah satunya adalah ancaman kunjungan debt collector lapangan. Hal tersebut adalah salah satu hal yang paling ditakutkan ya oleh para debitur yang mengalami gagal bayar. Nah, buat kalian yang mungkin sekarang gagal bayar di aplikasi pinjaman online, kalian tidak boleh melakukan suatu hal yang mungkin nanti akan berakibat fatal ke depannya. Karena ketika kalian gagal bayar di aplikasi pinjaman online, kalian harus hati-hati dalam melakukan suatu hal ya. Jangan sampai kalian melakukan hal yang memang dilarang atau mungkin hal yang akan berakibat fatal untuk kedepannya. Nah, berikut adalah hal-hal yang tidak boleh dilakukan ketika kalian gagal bayar di aplikasi pinjaman online. Hal pertama yang tidak boleh dilakukan ketika gagal bayar di aplikasi pinjaman online legal adalah merespon pesan atau teroran dari aplikasi pinjaman online atau DC online ya. Karena ketika kalian mendapatkan teror atau penagihan dari DC online tentunya itu akan berkelanjutan jikalau kalian merespon atau mungkin membalas pesan dari mereka. Karena mereka pastinya akan memprioritaskan debitur-debitur yang memang selalu merespon. Karena untuk DC online tersebut itu menagih atau memberikan peringatan itu tidak hanya satu atau dua ya, banyak mungkin ratusan yang mengalami gagal bayar di aplikasi tersebut. Nah, untuk DC online tersebut tuh akan memprioritaskan debitur-debitur yang memang merespon pesan dari mereka. Jadi, jikalau kalian memang tidak mau diteror secara terus-menerus oleh mereka, maka kalian tidak boleh merespon teroran atau pesan WhatsApp dari mereka. Yang selanjutnya adalah selalu berpikiran negatif tentang ancaman-ancaman DC. Dengan banyaknya ancaman-ancaman yang selalu dikirimkan oleh DC online dari pinjol itu membuat para debitur-debitur merasa ketakutan ya dan berpikiran negatif hingga menyebabkan overthinking, ketakutan akan terjadi sesuatu hal yang memang ditakutkan oleh mereka selama ini. Karena untuk ancaman-ancaman dari DC online ini berbagai ya. Ada yang mengancam akan mendatangkan debt collector lapangan, ancaman masuk ke silik OJK, bahkan ada DC online yang mengancam akan dibawa ke jalur hukum atau akan dipidanakan. Perlu kalian ketahui untuk hal-hal tersebut itu tidak mungkin terjadi ya. Karena untuk masalah hutang piutang itu urusannya perdata, tidak ada hubungannya sama pidana. Jadi buat kalian yang mungkin sering mendapatkan ancaman dari DC online bahwasannya untuk masalah hutang kalian itu akan dipidanakan, kalian jangan percaya karena itu hanya gertakan saja dari mereka agar kalian itu merasa takut ya. Jadi mulai sekarang buang pikiran-pikiran negatif tentang ancaman-ancaman dari DC online ya kan. Karena semua ancaman-ancaman yang mereka kirimkan lewat pesan WhatsApp itu semua tidak akan pernah terjadi. Bahkan untuk aplikasi pinjaman online yang sering mengancam akan mendatangkan debt collector lapangan, biasanya itu aplikasi pinjaman online tersebut tidak memiliki DC lapangan. Yang selanjutnya adalah menjanjikan akan melakukan pembayaran. Nah, hal ini mungkin dikhususkan buat kalian yang mungkin sudah dikunjungi oleh debt collector lapangan ya ataupun penagihan dari DC online. Kalian jangan sampai menjanjikan pembayaran kepada DC lapangan ataupun DC online yang menagih lewat pesan WhatsApp. Karena hal tersebut akan membuat atau memicu debt collector lapangan itu pulang lagi ke rumah kalian atau mungkin DC online itu akan menghubungi kalian lagi ya. Jadi jikalau kalian memang tidak sanggup untuk membayar, kalian jangan pernah menjanjikan pembayaran kepada DC lapangan ataupun DC online. Yang selanjutnya adalah melakukan gali lubang tutup lubang.
Nah, hal ini yang sering banyak dialami ya oleh debitur-debitur yang mengalami gagal bayar. Ketika mereka kepanikan mendapatkan ancaman dari DC online, mereka tuh suka mengajukan pinjaman lagi di aplikasi lain, atau dalam arti gali lubang tutup lubang ya. Jadi mereka mengajukan pinjaman lagi untuk membayar tagihan yang sekarang ya, dan hal tersebut itu jelas dilarang dan sangat salah jikalau kalian lakukan, karena hal tersebut tidak akan membereskan tagihan atau hutang kalian. Justru hal tersebut akan membuat hutang kalian semakin banyak dan semakin membengkak, karena hal gali lubang tutup lubang itu sudah jelas salah ya untuk dilakukan. Jadi jikalau kalian memang tidak sanggup membayar di satu aplikasi, kalian jangan pernah melakukan peminjaman lagi di aplikasi-aplikasi lain, apalagi di aplikasi pinjaman online ilegal, karena itu sangat berbahaya untuk kedepannya. Jadi sebisa mungkin ketika kalian gagal bayar di satu aplikasi, kalian sudah stop, jangan pernah melakukan peminjaman atau pengajuan pinjaman lagi di aplikasi-aplikasi lain, mau itu aplikasi pinjaman online legal ataupun ilegal. Nah guys, itulah tadi hal-hal yang tidak boleh dilakukan ketika kalian gagal bayar di aplikasi pinjaman online. Yang mana jika hal-hal tersebut atau hal-hal yang tadi saya bilang kepada kalian, jikalau kalian melakukannya tentu itu akan berakibat fatal untuk kedepannya. Jadi sebisa mungkin ketika kalian mengalami gagal bayar di aplikasi pinjaman online, kalian jangan sampai gegabah dalam melakukan suatu hal ya untuk pinjaman online tersebut. Karena jikalau kalian salah saja sedikit melakukan ketika kalian gagal bayar di aplikasi pinjaman online tersebut, tentunya itu akan berakibat fatal untuk kedepannya, dan tentunya itu akan membuat Anda semakin pusing ya untuk memikirkan tagihan kalian di aplikasi pinjaman online. Jadi sebisa mungkin kalian harus berhati-hati dalam bertindak atau melakukan suatu hal ya ketika kalian mengalami gagal bayar atau keterlambatan di aplikasi pinjaman online. Oke guys, mungkin sampai di sini dulu video dari saya kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jangan lupa like dan juga share ke teman-teman kalian. Dan tetap dukung channel ini agar semakin berkembang dengan cara klik subscribe di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.